Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vida Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah.
Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4/PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana,
ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana,
ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B-2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana,
ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vida Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4/PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah.
Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana,
ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana,
ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vida Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4/PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana,
ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vida Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana,
ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vida Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana,
ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Pegi Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaannya itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah.
Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vida Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah.
Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vida Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana,
ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Pegi Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, PID.B/2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana,
ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri.
Keborokan Ibtu Rudiana, ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B, garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan. Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saka Tatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saka Tatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saka Tatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut.
Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin bisa mempengaruhi sang Kapolres. Mardiman pun tak yakin jika seorang Rudiana bisa membuat skenario hingga mempengaruhi keduanya. Menanggapi hal itu, mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji menilai, masih ada kemungkinan Ibtu Rudiana yang merekayasa kasus ini. Namun ia menduga bahwa Rudiana justru jadi korban rekayasa dari Aib. Sebab, pengamanan yang dilakukan Ibtu Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon berdasarkan keterangan dari Aib. Kemudian Susno Duaji pun menyesalkan dua Kapolres yang saat itu dinilai lalai. Menurutnya, dua mantan Kapolres itu kini pasti diperiksa oleh tim sus bentukan Kapolri. Keborokan Ibtu Rudiana ayah Eki Cirebon dikuliti pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM. Adapun Tony RM meyakini kuat bahwa Ibtu Rudiana kerap tak jujur mengungkap kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 silam. Atas kecurigaan itu, Tony RM ngotot meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana yang dicurigai masih menyembunyikan satu petunjuk penting dalam kasus tersebut. Menurut Tony, petunjuk penting itu perihal rekaman CCTV di area tempat kejadian perkara, yakni tempat penemuan jasad Vina dan Eki, tepatnya di Jembatan Talun. Pasalnya, menurut Tony, cerita yang disampaikan Rudiana mengenai CCTV tersebut tidak benar. Selain Rudiana, Tony RM juga turut menyoroti dua sosok penting yang mengetahui terkait CCTV di sekitar TKP kasus Vina. Dua sosok tersebutlah menurut Tony yang diduga mengetahui fakta penting perihal CCTV. Lanjut, Tony turut membongkar borok Ibtu Rudiana perihal pemeriksaan para terpidana. Dalam konferensi pers yang ia gelar, Ibtu Rudiana sempat mengaku hanya memeriksa terpidana, yakni selama 15 menit. Namun berdasarkan faktanya dari putusan pengadilan nomor 4, garis miring PID.B garis miring 2017 PN Cirebon, Ibtu Rudiana lebih dari 2 jam menginterogasi para terpidana agar mengaku. Terkini Tony mengaku geram atas kasus Vina yang tak kunjung reda dan tak kunjung terungkap. Atas hal itu ia tak ragu untuk meminta Kapolri agar tegas menindak Ibtu Rudiana jika memang terbukti bersalah. Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki bakal mendapat bumerang dari semua ucapannya dalam kasus Vina Cirebon. Sosok polisi yang sempat ditunggu publik itu sempat berujar berani melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana beberapa waktu lalu adalah upaya untuk membuktikan jika Eki merupakan putra kandungnya yang tewas bersama Vina pada tahun 2016 silam. Tak hanya itu, maksud Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong yakni untuk membuktikan jika dia tak merekayasa kasus Vina Cirebon. Ucapan Ibtu Rudiana pun langsung ditanggapi tim kuasa hukum Saka Tatal yang diketuai Farhad Abbas. Farhad Abbas langsung melayangkan surat undangan melakukan sumpah pocong kepada Ibtu Rudiana. Surat yang dikirimkan Senin, 5 Agustus 2024, itu sebagai respons atas pernyataan Ibtu Rudiana bersama Hotman Paris Hutapea beberapa waktu lalu. Saat itu, Ibtu Rudiana menyatakan berani disumpah pocong atau sumpah apapun demi membuktikan bahwa putranya benar-benar telah meninggal. Bahkan Farhad Abbas menyediakan tempat khusus untuk Ibtu Rudiana melakukan sumpah pocong. Sementara itu, Tony RM selaku pengacara Peggy Setiawan menyorot persoalan sumpah pocong yang diucapkan Ibtu Rudiana. Tony RM menjelaskan, jika sumpah pocong tak akan berpengaruh apapun dalam proses hukum di Indonesia. Terkait tantangan Farhad Abbas, Tony RM menjelaskan, hal itu hanya sebatas pembuktian atas ucapan yang dilontarkan.
Bukan hanya menantang Ibtu Rudiana, mantan terpidana kasus Vida Saketatal bahkan berani melakukan sumpah pocong. Hal itu diungkap Saketatal untuk membuktikan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Saketatal bahkan menantang ayah Eki untuk melakukan sumpah pocong. Tantangan itu disampaikan Saketatal melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas pada Selasa 6 Agustus 2024. Farhad Abbas bahkan sudah mengirimkan surat resmi mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Farhad mengatakan, sumpah pocong ini penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan publik. Farhad menyebut apabila Rudiana berbohong, tidak akan diberikan kesembuhan penyakit dan kehidupan atas kebohongannya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana memberikan pernyataan soal kesiapannya melakukan sumpah pocong dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 30 Juli 2024. Dengan menggandeng Hotman Paris, Rudiana menegaskan bahwa ia siap bersumpah apapun termasuk sumpah pocong. Hal itu dilakukannya untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sementara terkait pembongkaran makam Eki untuk keperluan penyidikan, Rudiana mengaku akan menyesuaikan meskipun merasa sangat berat hati. Pernyataan Rudiana ini sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa anaknya Muhammad Rizky Rudiana benar-benar menjadi korban dalam peristiwa tragis tersebut. Nasib dua jenderal di kasus Vina Cirebon kini berada di ujung tanduk usai tim khusus Mabes Polri bergerak. Bukan hanya Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016, dua jenderal bintang 1 itu juga nasibnya berada di ujung tanduk. Keduanya adalah mantan Kapolres Cirebon Kota, yakni Brigjen Indra Jafar dan Brigjen Adi Vivit. Kini Indra Jafar dan Adi Vivit sudah berpangkat Brigadir Jenderal alias Bintang 1. Dua nama Jenderal Bintang 1 ini disinggung oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane. Menurut Mardiman, seorang Rudiana yang saat itu berpangkat Aibtu tidak mungkin